Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai imunisasi. Oleh saya sendiri, Dea Utami Putri dari kelas IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui latar belakang imunisasi. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2017, diperkirakan sekitar 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak tercapai dengan layanan imunisasi rutin seperti 3 dosis vaksin DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 negara termasuk Indonesia. Pemantauan data di tingkat daerah sangat penting untuk membantu negara memprioritaskan dan menyesuaikan strategi vaksinasi dan rencana operasional untuk mengatasi kesenjangan imunisasi dan menjangkau setiap orang dengan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Selanjutnya, sejarah imunisasi di Indonesia. Mengutip laman resmi Departemen Kesehatan, sejarah imunisasi di Indonesia dimulai dengan imunisasi cacar pada tahun 1956, imunisasi campak pada tahun 1963, imunisasi BCG untuk tuberkulosis pada tahun 1973, imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil pada tahun 1974, imunisasi difteri, pertusis, tetanus atau DPT pada bayi di tahun 1976, imunisasi polio di tahun 1981, imunisasi campak pada tahun 1882, dan imunisasi hepatitis B pada tahun 1997, hingga inisiasi imunisasi Haemophilus influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen. Selanjutnya, apa sih imunisasi itu? Nah, imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Sedangkan menurut WHO, imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri atau virus tersebut telah dimodifikasi. Selanjutnya, apakah tujuan pemberian imunisasi? Nah, tujuan imunisasi adalah agar mendapatkan imunitas atau kekebalan anak secara individu dan eradikasi atau pembasmian suatu penyakit dari penduduk sesuatu daerah atau negeri. Sedikitnya 70% dari penduduk di daerah atau negeri harus mendapatkan imunisasi. Yang tidak kalah penting adalah imunisasi ulang atau booster yang perlu dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu untuk meningkatkan kembali imunitas atau kekebalan tubuh penduduk. Selanjutnya, manfaat imunisasi. Nah, bagi anak akan menjadi daya tahan atau kebal terhadap penyakit TBC, pertusis, tetanus, polio, campak, dan hepatitis B, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak dan manusia yang sehat. Nah, untuk anak sekolah akan memperoleh perlindungan jangka panjang terhadap penyakit difteri dan tetanus melalui imunisasi difteri tetanus toksoid atau DT dan tetanus toksoid atau TT. Selanjutnya, macam-macam imunisasi. Yang pertama ada BCG. Nah, BCG diberikan guna membentuk ketahanan tubuh terhadap penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit ini tidak mencegah infeksi TB, melainkan mengurangi resiko serangan virus. Selanjutnya DPT. Imunisasi DPT adalah imunisasi yang diberikan agar anak terhindar dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Selanjutnya polio. Guna merangsang kekebalan tubuh anak terhadap serangan virus polio. Polio adalah virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan sesak nafas pada si penderita. Selanjutnya campak. Nah, imunisasi campak adalah imunisasi yang dilakukan guna mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh virus morbilli. Selanjutnya ada HIV. Nah, HIV adalah imunisasi yang diberikan guna mencegah penyakit HIV. Selanjutnya ada PCV. Imunisasi ini diberikan pada bayi yang terindikasi
terindikasi dengan infeksi pada saluran napas bagian atas. Selanjutnya hepatitis B. Imunisasi ini termasuk imunisasi yang wajib diberikan pada anak untuk mencegah virus VHB. Virus ini adalah virus penyebab timbulnya penyakit hepatitis B. Selanjutnya rotavirus. Rotavirus adalah imunisasi dengan menggunakan vaksin yang dapat mencegah timbulnya penyakit rotavirus yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Selanjutnya varicella. Varicella adalah imunisasi yang diberikan pada anak guna mencegah timbulnya virus varicella zoster atau yang biasa kita sebut cacar air. Selanjutnya tifoid. Imunisasi tifoid yang diberikan guna mencegah terjadinya tifus pada anak. Selanjutnya MMR. Imunisasi ini dilakukan untuk otak. Namun imunisasi ini tidak disarankan oleh dokter karena setelah imunisasi ini banyak timbul gejala autisme pada anak. Selanjutnya HPV adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia remaja. Imunisasi ini berguna untuk mencegah kanker serviks pada wanita sejak dini. Selanjutnya ada influenza. Imunisasi ini adalah diberikan guna mencegah timbulnya flu pada anak. Vaksinasi pada imunisasi ini disarankan untuk anak yang memiliki penyakit asma, ginjal, dan diabetes. Selanjutnya yang terakhir hepatitis A. Imunisasi hepatitis A adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia 2 tahun. Imunisasi ini diberikan kepada anak berupa vaksinasi yang dapat mencegah timbulnya virus peradangan pada hati. Selanjutnya, siapakah yang perlu mendapatkan imunisasi? Yang pertama, bayi baru lahir harus mendapatkan imunisasi hepatitis B atau HB0. Selanjutnya, bayi usia 1 bulan mendapatkan imunisasi polio 1 dan BCG. Bayi usia 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HIB1, polio 2, dan rotavirus. Bayi usia 3 bulan mendapatkan DPT, HB, HIB2, dan polio 3. Bayi usia 4 bulan mendapatkan DPT, HB, HIB3, polio 4, dan rotavirus. Selanjutnya, bayi usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak atau MR. Kemudian, kapan waktu pemberian imunisasi? Nah, pada umumnya imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1-4 tahun. Di masa ini juga biasanya dilakukan imunisasi ulang untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa imunisasi juga diulangi lagi pada usia 5-12 tahun. Sedangkan usia 13-18 tahun biasanya dilakukan imunisasi tambahan. Selanjutnya, di mana anak dapat melakukan imunisasi? Nah, pada umumnya imunisasi dapat dilakukan di pelayanan kesehatan terdekat, misalnya posyandu atau rumah sakit. Selain itu, anak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu atau puskesmas, selanjutnya balai kesehatan dan sekolah yang dilakukan biasanya pada bulan imunisasi, yaitu sekitar bulan Agustus. Selanjutnya, bagaimana cara kerja vaksin? Nah, vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Jika di kemudian hari muncul, sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar dan menyebabkan penyakit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.